Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Student, Hai. saya Astia Marwati. Pada podcast kali ini, saya akan berbincang santai bersama tamu yang sangat spektakuler, Wow, siapa itu? yaitu Bapak Imam Saputra ST, selaku Kepala Jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Boleh siapa sebutan Bapak? Oke. Halo semuanya. Kalau anak muda sekarang bilang, halo guys. Oke, perkenalkan nama saya Imam Saputra. Ya, boleh langsung berkenalan? Boleh. Oke. Saya di sini sebagai ketua jurusan untuk bidang otomotif yaitu Teknik Kendaraan Ringan di SMK Amal Bakti Jatimulyo. Ya, saya lulusan dari STN Nusantara Lampung dan di sini sudah mengajar dari 2018. Ayo semuanya, jangan lupa kalian jika ingin tahu lebih banyak tentang TKR, datang ke sini, datang ke SMK Amal Bakti. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kalau boleh tahu apa sih Pak jurusan TKR itu? TKR. Kita Iya. mulai dari T. T itu teknik, K itu kendaraan, R itu ringan. Jadi TKR adalah teknik kendaraan ringan. Terima kasih. Oh, butuh penjelasan? Butuh Pak. Yakin. Yakin Mau dong. didengerin nggak? Boleh. Oke deh. TKR itu adalah salah satu jurusan untuk SMK di mana di sini membahas banyak sekali penyelesaian yang harus kita kerjakan tentang otomotif. Seperti misalnya mendiagnosa kerusakan, memperbaiki kendaraan, mungkin tambal ban juga masuk. Kalau kamu mau ke bidang TKR itu nantinya jadi serak-serak nih. Jadi agak grogi deket adik-adik ini. Jadi di bidang TKR itu akan banyak hal yang bisa kamu pelajari. Apalagi kamu yang hobi modif-modif mobil, modif motor ya. Kita bisa berkontribusi banyak di bidang TKR. Otomotif itu adalah bidang untuk semua orang, semua kalangan, semua umur, dan semua generasi. Kamu generasi mana? Generasi Z. Oh Z, oh my God. Aku generasi zero. Wow. Zero. Kamu generasi apa? Sini. Ya. Yuk. Lalu kalau saya boleh tahu itu kompetensi-kompetensi apa sih Pak yang diajarkan dalam jurusan teknik kendaraan ringan? Masih pengen banyak tahu? Masih dong Jangan Pak. lupa subscribe di sini, klik di sini linknya ya. Oke? Kalau enggak, gini loh. Oke? Untuk di bidang otomotif itu banyak kompetensi, tapi kita fokuskan saja pada 4 kompetensi. Yang pertama ada kelistrikan otomotif. Di sini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan kendaraan. Itu seperti EV, kendaraan di bidang penerangan, di bidang pengkabelan, di bidang pengapian, banyak sekali. Bagi anak-anak teman modifikasi pasti paham bidang kelistrikan ini apa saja kompetensinya. Kemudian untuk di bidang yang kedua ada engine, pemeliharaan mesin otomotif. Apa saja di dalamnya? Ada di situ diagnosa. Diagnosa kita sudah menggunakan scanner karena kita ada EV, electric full injection. Artinya di sini kita sudah mengikuti zaman di mana di sini dari orde baru ke orde lama, dari jahliyah zaman kebodohan mencapai zaman kesejahteraan. Mari sejahterakan Indonesia. Salah? Salah nggak? Enggak Pak. Enggak ya. Oke, kita lanjutkan fokus ya. Untuk di bidang engine itu kita banyak sekali mendiagnosa kerusakan untuk otomotif. Di bidang mesin, di situ misalnya salah satunya tune up. Tahu tune up? Enggak Pak, enggak tahu lah. Bukan sun up ya, tapi Iya. tune. Coba diikutin. Cun. Tune up. Cun up. Iya, Oh tune begitu up. I Pak. love you too. Oh beda ya. Tune up itu adalah kamu mendiagnosis satu buah mesin, kemudian kamu cari kerusakan yang ada di sana, dan yang selanjutnya setelah ketemu kamu harus memperbaiki. Ingat memperbaiki, bukan balikan ya. Balikan beda sama memperbaiki. Nah, sudah diperbaiki, kemudian kamu harus mengganti satu komponen itu dengan komponen yang baru, atau kamu cukup menyetelnya dengan ukuran yang sesuai dengan standar. Dan selanjutnya yang ketiga, itu ada di bidang sasis otomotif. Nah, ini nih yang pasti kamu suka. Apa itu Pak kalau boleh tahu? Sasis itu seperti es krim. Oh es krim. Semakin kamu pukul, dia akan semakin meleleh. Oh. Melelehkan alat pukulnya. Kenapa bisa begitu? Karena sasis
di mobil itu sangat keras. Jadi tolong jangan asal-asalan dalam belajar sasis ya. Untuk di bidang sasis kita ada satu pemeriksaan seperti gardan, transmisi, kopling, kemudian sampai ke roda, sampai pada perbaikan dalam satu bodi kendaraan. Nah, kalau kamu hobi modifikasi, kamu sudah pasti tahu. Oprek, tahu oprek? Nggak tahu Pak, kurang tahu. Nasi oprek, tuh rendang oprek. Oh begitu Pak. Beda ya. Udah suasana begini mah mikirin lapar aja ya. Oke. Kita fokus ke tadi sasis otomotif Kompetensi. itu tadi kompetensinya tentang bagaimana kamu memperbaiki satu buah kendaraan mobil yang berhubungan dengan bahan-bahan tambahan. Jadi ada terigu, micin, merica, bukan juga Itu ya. bumbu dapur Pak. Oke, kita fokus lagi ya. Tolong fokus ya. Tolong kameramen bisa fokus ya. Oke. Di sini kita lihat bahwa kalau kita bicarakan sasis, kembali lagi ya. Di sini ada banyak hal yang bisa dipelajari. Kamu bisa memperbaiki roda. Tahu ring? Kurang tahu Pak. Pasti Iya. aku Jadi tahu. mobil itu ada ban. Ban itu ada pelek. Pelek itu ada ukuran ringnya. Oh. Nah, ringnya ring berapa? Ring 14, 16, 17, 19, 21 dan Bermacam-macam, Pak, berarti. Iya, nanti kamu bisa belajar di SMK Amal Bakti jurusan TKR tentang ring mobil, ring bannya ya, ring ban mobil. Oke, selanjutnya ada di PKWU. Apa itu PKWU? Produk kreatif dan kewirausahaan. Usahaan. Ya. Produk-produk yang diunggulkan di SMK Amal Bakti itu salah satunya adalah produk pengelasan, di mana kita akan fokus pada pembelajaran. Kamu tahu ngelas? Tahu. Iya, secara istilah ngelas itu artinya menempelkan sesuatu kepada sesuatu. Oh iya. Kayak aku dan kamu. Bukan dong. Kita apaan sih? Kita kan podcast ya. Adek, masih kecil, ingat umur. Oke, sorry ya, maaf bikin Maaf ya heboh. guys. Iya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk di bidang PKWU tadi sudah saya katakan kita ada les khusus untuk bidang pengelasan dan juga ada produk-produk khusus produk pengelasan yang kita bisa pasarkan di lingkungan sekitar SMK Amal Bakti. Oke, jadi 4 kompetensi itu yang akan menjadi unggulan kita untuk di bidang TKR, teknik kendaraan Ringan. Nah, lalu kan biasanya kan kalau di jurusan-jurusan itu memiliki ruangan khusus Pak untuk Ya. melatih. Ya, betul. Jadi ada jurusan-jurusan khusus seperti misalnya khusus aku dan kamu, khusus dia, dan khusus semua orang, ya. Tidak. Jadi kita ada bengkel khusus, kita melatih ada keahliannya, lab. Pak, ya? Iya, betul. Jadi ada bengkel khusus yang satu untuk unit kendaraan, yang satu lagi untuk satu buah praktek. Alat praktek kita sudah lengkap. Satu, kita punya stand-stand kendaraan. Jadi sudah ada mesin dengan engine stand yang sudah kita siapkan untuk praktek kalian. Ada seri 7K, ada Kijang, ada Avanza. Banyak sekali berarti ya Pak ya. Sangat mulai lengkap dari, guys. Jadi mulai dari yang di bidang kalau teknologi jadul gitu ya. Apa jadul? Zaman Inul ya. dulu. Zaman Inul apa zaman dulu? Zaman gitu. dulu, Pak. Iya. Jadi kalau zaman Inul, maaf. Zaman Zaman dulu. dulu jadul ya. Jadi zaman dulu tuh kita lihat ada seri 7K, Kijang betok, Kijang petak, Kijang-kijangan ya. Kemudian ada juga kita seri Avanza, kita sudah pakai injeksi untuk engine-nya. Jadi engine stand. Kemudian ada di ruang praktek kelistrikan. Ruang praktek kelistrikan ini khusus. Jadi kalau kamu lihat ada papan, ada banyak lampu, ada banyak kabel, kamu bisa colok, tapi jangan colok ke hatiku. Nanti aku jadi aku dan kamu. Kan beda. Selanjutnya ada di ruang praktek satu lagi, ini masih rahasia. Oh, rahasia apa Ya, itu Pak? karena kami akan launching sebentar lagi ketika kamu sudah klik tombol daftarnya di sini. Ingat, kalau kamu klik tombol daftar di sini, kami akan kasih tahu sesegera mungkin. Jangan lupa diklik ya, Pasti guys, kamu ya. kaget. Ruang praktek yang terakhir kami ini begitu mempesona. Kayak dia. Ya enggak guys. Kayak dia enggak ya udahlah, pusing gue. Yuk lanjut. Nah, kalau boleh sharing-sharing sebentar Pak tentang pengalamannya Bapak selama menjadi guru di jurusan teknik kendaraan ringan. Iya, selama jadi guru ya. Sebelum Iya. Bapak jawab, Bapak tanya dulu. Selama kamu jadi siswa di SMK Amal Bakti, gimana? Sangat seru, terus juga unik, Mantap. menarik banget. Dan itu. kalian jangan lupa ya guys daftar di SMK Amal Bakti. Ya itu yang jadi murid aja begitu, apalagi kita yang jadi guru ya.
Jadi jangan tanya, pengalaman kita di bidang keguruan ini sudah nggak main-main. Kalau istilah zaman sekarang itu udah nggak kaleng-kaleng ya. Gitu Jadi ya, Pak. bukan kaleng kerupuk lagi kita ya. Jadi kita udah kalengnya kaleng mobil LCGC. Jadi kita sudah berkompetensi di bidang otomotif sudah beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun ya. Jadi udah 5 tahun ya, Pak, lebih. ya? Iya, untuk di bidang otomotif. Tapi kalau kita hitung dari awal itu udah puluhan tahun gitu. Cuman kalau kita harus memberikan servis itu beda dari tahun awal kita mengajar dengan sekarang. Kenapa? Karena teknologi, kurikulum dan lain-lain semua sudah berkembang dan berbeda. Yang pertama dulu ada namanya istilah CBSA, KTSP kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, terakhir kurikulum Merdeka. Atau kalau dibilang sekarang apa ya, istilah kerennya kuman. Kuman, bukan salah, kumer, kurikulum Merdeka. Udah kenal belum? Sudah dong, Pak. Oke, bagus. Oke, dari situ saya menyambungkan. Sudah 5 tahun ini saya nggak di satu tempat, jadi ada di beberapa tempat. Nah, beberapa tempat ini kita mengajar, memberikan satu buah pengalaman kepada siswa-siswa tentang realitas pembelajaran. Jadi nggak hanya cuman teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek. Yuk, terus. Lalu, kenapa sih Pak dari sekian banyaknya sekolah yang ada di Lampung, Bapak memilih sekolah SMK Amal Bakti ini untuk mengajar gitu? Ya, jelas. Kalau kamu pergi ke suatu tempat, apa yang kamu nilai dulu? Suasananya, 1, lingkungannya, 2, lalu keadaan sekitar 3. Maaf. Mewakili jawaban Bapak itu tadi ya. Maaf ya guys. Tadi itu mewakili jawaban Bapak. Tadi yang pertama, kenapa Bapak memilih di SMK Amal Bakti? Pengajarnya ya. Jadi yang pertama, dari sekian sekolahan yang Bapak sambangi atau Bapak datangi, itu hanya sekolah ini yang bisa memberikan kesan mendalam. Artinya apa itu Pak kesannya itu? Banyak sekali. Kalau kita ceritakan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa belajar dengan kebersamaan yang ada di SMK Amal Bakti ini. Jadi tidak individual. Jadi kalau kamu mempunyai kelebihan di satu bidang, kamu bisa menularkan kepada yang lain dengan kebersamaan. Kalau kamu punya kekurangan, kamu bisa ditutupi dari teman-teman yang lain. Nah, jadi sama dengan Bapak. Jadi Bapak juga punya kelebihan, punya juga kekurangan. Nah, di sini kita kebersamaan, kekeluargaan itu begitu erat. Yang kedua, harmonisasi keislaman. Jadi semua program-program Yayasan SMK Amal Bakti ini mendorong kita untuk selalu taat dalam beribadah, kemudian selalu belajar, dan belajar. Jadi tidak hanya murid aja, tapi guru juga belajar. Salah satunya apa? Belajar. Ayo. Di bidang keagamaan, untuk guru apa itu? Pernah lihat nggak? Ngaji. Iya, tahsin. Salah satunya adalah program tahsin. Jadi kami di sini tidak hanya memberikan pengajaran, tapi kami juga diberikan satu buah ilmu, belajar tahsin, belajar beribadah dalam ketekunan di ibadah sholat. Oke, selanjutnya. Lalu boleh nggak sih Pak sharing-sharing sebentar tentang pengalamannya Bapak selama mengajar di SMK Amal Bakti? Boleh. Pengalaman ya. Banyak sih, banyak baiknya. Artinya di SMK Amal Bakti ini banyak pengaruh dari segi pribadi. Yang pertama, banyak sekali hal-hal ketika kita berbenturan dengan siswa, ketika kita berhadapan dengan siswa, itu kita menjadi lebih legowo, lebih sabar gitu ya. Kemudian yang kedua, kita banyak didorong oleh satu buah kegiatan belajar mengajar, di mana di sini harus kita ikuti dengan baik. Seperti misalnya penguasaan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan juga mengikuti kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah itu mendorong Bapak dan satu buah kebaikan untuk Bapak sendiri. Lalu apa sih Pak pesan-pesan Bapak tuh untuk adik-adik nih yang mau daftar di SMK Amal Bakti ini? Oke, jadi kalau pesan sebetulnya banyak ya. Jangan Bapak yang kasih pesan sebetulnya. Tapi kalian yang kasih pesan ke Bapak. Dari mana? Dengan klik daftar SMK Amal Bakti di sini ya.
Jadi kalau untuk pesan-pesan untuk kalian semua, hayo kita semua pengen berkembang. Kita semua oke. pengen maju bersama-sama di SMK Amal Amal Bakti. Bakti. Caranya bagaimana? Silahkan daftar di SMK Amal Bakti, pilih jurusan favoritmu. Ada 5 jurusan. Ada satu yang baru nih. Ada teknik kendaraan ringan. Ya. Ada teknik komputer dan jaringan. Jaringan. Ada akuntansi dan dan keuangan lembaga. lembaga. Ada Lalu ada pemasaran, Ayo. Iya. Dan satu lagi terakhir. DKF. DKV. Apa itu DKV? Desain komunikasi visual atau multimedia. Hai, lagi tren nih, ya. Jadi banyak konten kreator yang terbangun idenya dari banyak hal yang ada di multimedia. Ya, salah satunya konten kreator YouTube, ya. Jadi YouTuber itu kita sebut istilah pekerjaannya sebagai konten Kreator. Kemudian ada TikTokers, kemudian ada Instagram Reel, ya, kemudian Facebook, ya. Jadi ada banyak sekali peluang-peluang yang bisa didapat dari multimedia. Dan satu lagi, ketika kamu punya modal untuk usaha, nanti kamu bisa mengembangkan dirimu untuk membuka PH atau production house. Apa itu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Kamu pernah datang ke nikahan? Pernah. Pernah ada yang nyuting kamu? Pernah. Iya, kamu beruntung di syuting dong. Wih. Ya, itu disebut sebagai PH atau production house, di mana di sana dia menyiapkan alat-alat untuk perekaman, alat-alat untuk visualisasi dalam pensyutingan di pernikahan. Dan bisa ditanggap-tanggap, disewa-sewa, tidak hanya itu di event organizer dan lain-lain, itu semua peluang pekerjaan di desain komunikasi visual. Ayo semuanya ikut daftar di SMK Amal Bakti, ada 5 jurusan seperti Bapak sampaikan tadi. Pesan-pesannya untuk kalian, jangan pernah lelah untuk mencoba, mencari sesuatu yang baru, dan jangan pernah mengikuti satu anjuran yang di situ memiliki nilai negatif. Carilah sesuatu berdasarkan apa yang kamu suka, yang nantinya akan menuntun kamu ke masa depan yang lebih cerah. Mungkin kita akan bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi pastinya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di SMK Amal Bakti, jangan lupa cari Instagram SMK Amal Bakti di bawah ini. Iya, di sini ya. Jangan lupa dicari informasinya di bawah sini. Dan jangan lupa setelah di-follow diklik, ya, guys. langsung follow, langsung kemudian kamu tanya-tanya boleh, kamu mau cari informasi apa aja boleh, ya. Main-main ke SMK Amal Bakti Juga akan memberikan boleh. wawasan untuk kalian semua. Yuk, Bapak mengajak kalian semua supaya membuka mindset kalian tentang sekolah SMK itu keras, tentang TKR itu keras, tentang semua hal yang kekerasan. Tapi di sini akan memberikan kalian servis dengan kelembutan. Yuk, datang ke sini, Bapak akan tunggu kalian. Oke, guys, ya. Nanti ada siapa namanya, Adek? Asti Ambarwati. Oh iya, Kak Asti ya. Nanti ada Kak Asti di sini nih, ngajarin kalian podcast. Ngajarin apa? Podcast. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.